menurut saya Banten masih gagap ketika bencana dan juga tidak punya pusat informasi bencana. Nah, kalau kita ya jujur aja ketika ada bencana tanya ke siapa? Itu kan faktanya kan real waktu itu kan teman-teman wartawan provinsi ke Pokja Relawan Banten kan anggota dewan atau kepolisian pun minta penunggu kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi istilahnya pelayanan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Cuaca bulan Juli sangat terik sekali meskipun malam dingin. Ini mudah-mudahan tanda baik untuk masa depan Provinsi Banten jelang Pilkada serentak 2024. Tapi kita jeda dulu ngobrolin politiknya. Kita sudah kehadiran narasumber dari perspektif yang berbeda ngomongin soal kemaslahatan Banten. Kita sapa dulu nih, sudah hadir Kang Lulu Jamaluddin. Assalamualaikum Bang Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, paten sehat nih. Alhamdulillah. Kudu sehat. Asik. Ini beliau koordinator Pokja Relawan Banten. Ini kalau bicara soal wong cilik, rakyat kecil, kaum duafa, nah udah tepat kita bicara dengan beliau. Bang Lulu, ini kita ingin ngobrolin yang perspektif yang berbeda. Ya. Biasanya kan bulan Juli ini kami saprol diskusinya soal-soal politik. Tapi ini juga bisa kita bisa memberikan beberapa catatan buat para calon pemimpin daerah yang nanti akan ikut pilkada. Apa sesungguhnya pekerjaan rumah di Provinsi Banten yang harus diselesaikan sesungguhnya. Kang Lulu kan aktif nih, relawan sosial, bahkan setiap ada bencana alam, justru paling terdepan teman-teman Pokja Relawan Banten ini. Apa sesungguhnya catatan abang yang ini kadang-kadang abai oleh pemerintah daerah? Ya ini bukan menggurui, bukan apa, cuma share pengalaman ya. Iya. Nah, kalau tadi Mang Sapro bilang ini bulan Juli politik. Nah, terus kita bicara masalah kerelawanan ya. Menurut saya, ya relawan juga harus berpolitik. Asik. Iya. Kalau dia tidak bisa berpolitik, dia tidak bisa sampai tujuan lokasi bencana, tidak bisa menolong masyarakat. Nah, tapi politiknya bukan politik praktis. Nah, harus berpolitik kita gimana caranya membantu masyarakat. Nah, sebenarnya gini ya, masalah Banten itu untuk duafanya masyarakat yang penyintas bencana itu dari dulu tuh sama, besar gitu kan. Karena pengalaman saya ya kebetulan saya turun ke masyarakat tuh dari mulai 2006 gitu ya. 2006 gitu. Dan memang istilahnya selalu di masyarakat itu keberadaan pemerintah di mana kadang-kadang gitu kan. Nah, contohnya misalnya gini, kita bicara masalah bencana gitu kan. Yang saya baca itu sebenarnya bisa jadi tuh Pemprov Banten ini tidak paham mengenai bencana. Serius sih Bang? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Kenapa? Iya. Ada daerah lain misalnya gitu, cuma kata pusat, lo harus bikin lembaga bencana ini. Oh ini dananya gitu. Nah seperti itu kan. Karena ini realitanya, faktanya. Itu bau banjir tsunami, banjir bandang Lebak, atau yang terakhir banjir Kota Serang, itu kontribusi terbesar itu relawan. Baik tenaganya, baik sumbangannya semua dari relawan. Tsunami aja di mana-mana relawan seperti itu. Nah, itu bencana ya. Bencana pun ketika masyarakat Banten, luar Banten nanya mau kemana apa, dia juga bingung ini. Mau minta informasi ke siapa? Sementara Pemprov Banten tidak mempunyai pusat informasi. Nah, itu saya sudah ajukan. Kita waktu itu juga diskusi dengan Kominfo dan BPBD yang lainnya di Rumah Singgah Pak Sedwapa itu, bahwa istilahnya pentingnya pusat informasi bencana di Banten itu tidak ada. Sampai 2024 tidak ada. Saya sudah mengajukan ke Bapeda juga udah, diskusi SDGs juga udah. Nanti tidak ada
belum ada tindak lanjutnya. Nah, makanya istilahnya ya alhamdulillah sampai sekarang ini jaringan pekerja relawan Banten itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sampai Sumatera pun ada. Wow. Dan ketika ada bencana baik istilahnya masyarakat atau komunitas dari luar, mereka datang ke kita. Nah, itu semua kita kasih informasi semua ada. Itu yang pertama ya, kita istilahnya beda istilahnya relawan yang terlebih dahulu lah. Nah, meskipun sekarang ada sedikit kemajuan, misalnya kita mulai berafiliasi lah. Ketika kita relawan kita belajar pertolongan di air atau apapun itu, kita Basarnas atau yang lainnya ada. Itu intinya kita menurut saya Banten masih gagap ketika bencana dan juga tidak punya pusat informasi bencana. Nah, masalah kalau kita ya jujur aja, ketika ada bencana tanya ke siapa? Itu kan faktanya kan real waktu itu kan teman-teman wartawan provinsi ke Pokja Relawan Banten kan, anggota dewan atau kepolisian pun minta penunggu kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi istilahnya pelayanan masyarakat Pemprov kepada warga miskin yang sedang berobat itu sangat rendah menurut saya gitu ya. Nah, saya istilahnya bisa lah mau Bang Saprol atau siapapun itu main ke Jakarta malam, ke Darmais kemana, mereka warga kita itu dari Lebak Pandeglang itu dia tidur di atas trotoar, di got, itu hanya untuk berobat. Kenapa istilahnya? Karena emang warga Banten yang akan berobat ke Jakarta perlu rumah singgah. Perlu rumah singgah. Nah, saya terus sengaja ketika Riau, Bintan, Lampung dan yang lain punya rumah singgah di Jakarta untuk warganya. Kan dari Sumatera, Jawa itu nasional, mereka punya rumah singgah di Jakarta untuk warganya. Pulau Bintan, Bintan itu istilahnya membangun rumah singgah untuk warganya yang berobat di Jakarta 5 miliar rupiah. Palembang ngebangun juga. Dari APBD itu? APBD. Banten enggak. Mana? Karena kemarin saya ngobrol ketika ya kebetulan saya ketemu dengan ketua DPRD dan juga PJ Gubernur itu, katanya kantor penghubung. Sementara menurut saya kantor penghubung dulu itu katanya harus nyawa 200.000. Nah, masyarakat ya Banten yang berobat di Jakarta kalau punya uang dia bisa ngekos per bulan 3 sampai 5 juta. Nah, yang tidak punya ya udah mau di mobil, di trotoar, dimanapun, di masjid bisa gitu. Nah, saya pikirin gini loh. Itu kan kebutuhan istilahnya rumah singgah itu urgent loh. Banyak masyarakat Banten yang berobat Jakarta. Nah, Bintan bisa membangun rumah singgah untuk warganya yang berobat Jakarta dengan 5 miliar. Masa Banten nggak bisa? Sementara apa yang tempatnya di Curug itu, yang bis itu pakai apa banyak rumputnya itu 1 triliun bisa. Berarti kan ini pro-nya buat siapa? Masyarakat gimana, seperti apa? Itu ya istilahnya sampai sekarang tuh belum ada istilahnya penanganan serius untuk Pemprov Banten untuk masyarakat yang memang butuh pengobatan itu. Jadi saya udah mengajukan ke Bapeda itu 3 item. Yang pertama pembangunan rumah singgah di Jakarta untuk warga Banten. Yang kedua, membuat pusat informasi bencana. Nah, yang ketiga, bagaimana ketika warga miskin berobat itu ada dana pendamping. Karena kita fair loh. Pemprov Banten menggratiskan SKT rumah sakit, SKTM atau BPJS PBI. Nah, BPJS itu siapapun bisa, emang gratis. Perawatan dokter, penanganan dokter, obat dan juga ruang rawat. Tapi ketika orang Cikulur Lebak itu mau berobat ke RS Banten gratis, dia pertama ongkosnya berapa, makannya berapa. Nah, itu tidak dipikirkan. Menurut saya tidak ada istilahnya Pemprov Banten itu menggratiskan pengobatan bagi masyarakat yang nggak ada. Karena pengobatan menurut saya bukan hanya ketika menggunakan BPJS. Nah, itu belum lagi ketika misalnya pasiennya, pendampingnya. Dan bukan ini ya. Selama ini dari Pelosok Banten, mereka mau berobat ke Serang Jakarta, dia singgah di rumah singgah. Kita punya rumah singgah gratis, makan minum, ambulan pun gratis. Nah, itu bahkan saya agak haru juga, ternyata bukan orang Pelosok Banten yang menggunakan. Dari Sumatera, Bengkulu, Riau, Lampung, Jawa Tengah semua menggunakan fasilitas rumah singgah yang memang ini kita nggak nyewa dan bukan dari APBD, milik kita sendiri. Nah,
karena istilahnya hal yang mendasar, istilahnya padahal udah ada di undang-undang pendidikan dan kesehatan itu masyarakat tanggung jawab negara. Nah kan, tapi negara di mana? Nah itu selanjutnya, bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan fasilitas ambulan. Bagaimana saya istilah terakhir ketika orang tuanya wartawan provinsi, dia menangis juga karena ibunya meninggal dari Darmais sampai Kota Serang, pusat Kota Serang, rumah sakit minta 4,5 juta. Tapi ketika lewat kita cukup lewat FBN cukup istilah tol bensin aja. Di bawah 1 juta orang kagak bisa, dia bisa. Karena ambulan kita juga gratis. Nah pemerintah Banten apakah menggratiskan atau seperti apa? Enggak ada itu kan. Nah ini banyaklah PR istilahnya untuk Pemprov Banten untuk melayani masyarakat. Dan memang istilahnya gini, ketika APBD Banten ini untuk sektor sosial itu jauh di bawah Setuan. Itu salah satunya gitu kan. Nah, jadi gini, Bang Lulu, yang dipotret oleh Pokda Relawan Banten, satu, persoalan kesehatan kita masih banyak masalah nih. Masih banyak masalah. Ya kan? Yang kedua soal penanganan bencana juga masih gagap. Ini kan dulu sempat viral tuh. BPBD Banten gagap bencana rame. Iya. Kemudian sekarang masalah kesehatan masih banyak, misalnya di Banten Selatan ada orang yang sampai harus ditandu. Iya. Karena jauh sekali fasilitas kesehatan dengan rumah tinggal. Artinya potret-potret demikian itu justru sudah nyata dialami oleh teman-teman relawan. Ini kan menarik. Kalau tahun politik kan bicara relawan politik. Ternyata Bang Lulu sudah dari dulu, dari 2006, sudah aktif di relawan sosial ini. Potret-potret ini kita kan tinggal menghitung bulan, Bang Lulu. 4 Oktober Banten berusia 24 tahun. Ternyata masalah kesehatan tadi. Kalau apa yang dialami oleh Bang Lulu kan, kok Pemprov Banten nggak hadir nih ketika rakyat Banten ingin mendapat layanan kesehatan. Artinya ini tentu bagi Sapro, ini lo harus didengar oleh para calon pemimpin kepala daerah nanti nih yang akan ikut pilkada. Ternyata masyarakat Banten dilarang sakit kalau gini ceritanya. Iya, benar asli. Makanya gini loh Kom Sapro, ketika istilahnya kadang kan entah Bapak dan Pemprov itu menyebutkan SDGs kan ya. Nah itu kan sustainability istilahnya kesinambungan itu kan masyarakat. Salah satu poinnya bebas kemiskinan, bebas kelaparan, kesehatan gitu kan. Target 2030 itu terpenuhi. Dan itu hanya mimpi saja sebenarnya gitu. Karena kita berdasarkan istilahnya realita. Mereka untuk penanganan warga miskin seperti apa, sosial seperti apa. Dan sampai sekarang pun bagaimana Pokja relawan susah komunikasi dengan Dinkes dan Dinsos sama sekali. Sama sekali susah. Nah, itu babnya apa nggak ngerti gitu. Sebentar Bang Lulu. Kan banyak yang memahami begini, Pokja Relawan Banten kayak Sapro aja memahaminya apakah ini kolaborasi Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, lalu kemudian bentuk Pokja Relawan Banten. Ternyata ini beneran mandiri. Iya, mandiri. Jadi kebayang dong Banten kalau nggak ada Pokja Relawan Banten, menyedihkan sekali rakyat kita gitu. Ya kan, sudah dibantu oleh Pokja Relawan Banten, komunikasi pun sulit. Nah itu dia. Sampai sekarang kita belum pernah komunikasi dengan istilahnya Dinkes, Dinsos seperti apa gitu. Hanya istilahnya kita agak kesininya kita agak tertolong dengan memang personel yang memang di Pemprov, misalnya di personel aja. Ada di rumah sakit, ada di dinas di mana ya gitu kan. Kayak orang ada yang ngasih ambulan, orang tidak ada kaitannya dengan dinas itu dia ngasih ambulan gitu. Jadi perkawanan ujungnya. Perkawanan dan dia pun melihat aktivitas kita. Tapi kan Bang Lul nih tadi menarik soal ambulan misalnya. Sapro kan memotretnya gini. Tiap mau pileg, mau pemilu, mau pilkada, banyak juga berseliweran tuh ambulan partai politik, ambulan yayasan. Tapi ketika apa yang terjadi masyarakat kita butuh ambulan, pada bingung ternyata rakyat kita. Malah punya berapa Pokda Relawan Banten? Kita ambulan baru menjelang 4. Menjelang 4. Idealnya berapa, Kang Lulu? Kalau saya sih minimal, saya sendiri istilah minimal sementara menghitung 9. Ikut dengan daerah kita? Enggak, maksudnya saya sendiri, saya Pokja Relawan ini minimal punya 9. Misalnya saya Kota Serang 1 ambulan. Pandeglang sebenarnya 3. Lebak saya istilahnya
2 kan, Kabupaten Serang, Cilegon. Jadi semua itu saya pengennya minimal tuh 9. Jadi semua nanti ketika bergerak, saya misalnya ada kayak kemarin dari Cibaliung, pasien yang tertusuk kayu dari bokong sampai perut, keluar ususnya itu kan. Jadi enggak kita dari Serang jemput mereka, dari Cibaliung antar ke Serang, nanti Serang kita estafet ke Jakarta, atau dari Pangarangan, Bayah, atau dari Sumur Bandung yang lainnya. Jadi simpel, ketika sakit mereka yang bawa ke Serang. Tidak dari daerah sembuh, jemput gitu. Tapi kan Saplo masih mungkin juga Sobat Bagus di rumah juga agak penasaran. Logikanya nggak masuk Kang Lulu kalau kemudian Banten masih kekurangan ambulan. Tiap desa ada, tiap puskesmas ada. Ditambah juga Pokja Relawan Banten ada ambulan 4. Tapi ketika di lapangan masyarakat mengalami dan membutuhkan ambulan, pada kemana sesungguhnya itu? Apa prosedural? Untuk menggunakan ambulan harus administrasi dulu dan yang lain-lain? Jadi banyak faktor ya, misalnya diantaranya ada beberapa desa di Banten ini kalau istilahnya tidak bisa keluar, misalnya di bawah jam isya nggak bisa. Ada juga menggratiskan, tapi harus ngasih bensin, uang rokok dan yang lainnya, gitu kan? Itu, jadi ya memang menurut saya hanya di bawah 10% ambulan yang gratis, bisa dihitung. Gitu. Saya kemarin istilahnya kita Kopdarnas Siaga Ambulan Nasional. Saya selalu salah satu provinsi organisasi itu dia minimal satu kecamatan satu ambulan. Dan saya juga komitmennya sama dengan Pokja Relawan Banten bahwa istilahnya kita untuk duafa itu Rp0 gratis gitu. Tapi ada orang yang mampu, kita tidak memasang tarif. Dan jelas istilahnya kalaupun ini kita jauh di bawah harga rumah sakit. Jauh. Kalau misalnya gini loh, dalam kota Serang apalagi mau orang berada atau enggak, sila kita gratis semua. Walaupun ada pun kalau yang ngasih itu mau bonus nggak maksa gitu. Paling berapa TTC gitu kan, bensin. Nah kadang saya sama mempertanyakan ambulan banyak terus kemana aja. Nah kita khawatirnya para calon pemimpin daerah nggak tahu nih situasi begini, makanya udah bener kita undang Bang Lulu ini untuk menceritakan apa yang terjadi. Kang Lulu lanjut tadi, kalau misalnya soal bencana kita nyari data saja susah, minta informasi susah, jangan masyarakat, wartawan juga kesulitan. Kemudian juga warga yang duafa kesulitan juga mendapat layanan ambulan. Apa ini kesalahannya dari pucuk pimpinan yang punya kebijakan atau dari dinas-dinasnya yang kurang responsif melihat kenyataan seperti ini? Sebenarnya gini ya, kalau di awal misalnya kita melihat ada kampung siaga bencana atau desa tanggap bencana, itu tidak ada perlu relawan lagi. Kalau kerja maksimal, jangankan kampung, satu desa satu relawan informasi aja dan itu efektif bekerja. Informasi apapun akan cepat istilahnya masuk. Nah, saya sebenarnya udah berapa tahun membuat istilahnya kayak aplikasi tombol bencana Banten. Ketika mereka unduh aplikasi yang saya buat ini, dari pelosok semua itu akan melaporkan bencana longsor, banjir, gunung meletus, tsunami, bencana tidak bisa makan, bencana tidak bisa sekolah, tidak berobat, semua ada. Sebenarnya simpel menurut saya. Tinggal ini dinasnya mau nggak sih? Pemerintah Banten itu mau nggak sih melayani masyarakat sebenarnya? Tinggal kemauan aja, murah kok gitu. Ini jadi aneh. Ada 85 anggota DPRD Banten, ada lebih dari 30 dinas, banyak pejabat. Kalau fakta-fakta ini mereka nggak tahu kan nggak mungkin sesungguhnya. Jadi kita harus mulai dari mana nih untuk membenahi ini Bang Lulu? Ya sekarang gini istilahnya kebanyakan jadi kalau saya dari dulu ada ABS aja kan, asal bebas lapor itu. Terus kadang mereka kegiatan hanya seremonial aja. Nah mereka apakah turun ke lapangan seperti itu? Ketika satu media mengkritisi kesannya kan lain gitu. Dan terus terang aja sebenarnya gini, tetap aja banyak kaitannya ya. Sekali pemerintah, masyarakat, media juga ikut. Seperti apa sih menaikkan juga gitu, harus ikut mendorong. Jadi kuncinya harus kolaborasi nih ya. Kolaborasi dan juga istilahnya pemerintah mau turun nih, gitu. Ya pun dan bukan saya pengen diaku, nggak perlu pengakuan kita itu.
Dan sampai sekarang ribuan pasien itu kita nggak mencari, mereka datang. Nah makanya gini, coba ada informasi benar, dia cari dong. Jangan hanya untuk seremonial aja, ini baru muncul kasih penghargaan, ini kasih penghargaan. Nah turun, bener nggak apa yang lakukan? Karena dari dulu juga kita sebenarnya udah ngobrol bahwa kita ada penyeluruh Mas Ringga, manfaatnya seperti apa, masyarakat butuh pendampingan kesehatan untuk ambulan. Dan ini istilahnya salah satunya ada yang mulai menyerah pasien kita yang kena kayu dari bawah sampai perut sampai keluar ususnya itu. Nah itu karena kehabisan biaya mereka itu. Padahal kita udah menjamin, kita yang akan membantu biaya ambulan semua gratis makan buat selama ini kita gratis gitu. Harusnya di tahun politik pada banyak politisi kita yang memanfaatkan situasi ini sesungguhnya. Nah harusnya idealnya seperti itu. Nah sekarang gini loh, ambulans berapa sih? Kan apalagi istilahnya bukan pengen dikasih loh ya, kayak yang lain ke masyarakat tuh apa ya kasih ambulans kan? Belum pernah ada niatan pemerintah memberikan kepada relawan itu. Nah ujung-ujungnya kan dipertanyakan sekian kendaraan dinas itu kemana aja kan? Coba kalau pakai relawan manfaat. Siap. Ini juga menjadi otokritik ketika Pemprov Banten punya program reformasi berdampak. Pak Jokowi punya program revolusi mental. Bahwa ketika kampanye pemerintah harus hadir di saat masyarakat membutuhkan. Tapi apa yang dipaparkan oleh Bang Lulu, ternyata reformasi birokrasi kita belum tuntas nih. Ini menjadi penting harus kita suarakan terus agar para calon pemimpin daerah ke depan ini mengerti situasinya. Jangan-jangan memang dinas-dinas kita ini, meskipun kita selalu husnudzon pada pemerintah bahwa baru kerja kalau ada anggaran. Nah itu dia. Jadi potret Kang Lulu kan itu kan. Jadi berbasis anggaran aja kerjanya. Makanya banyaknya yang seremonial. Ketika rakyat ABCD teriak butuh ambulan, ketika rakyat butuh informasi, itu sulit sekali mengaksesnya. Nah, posisi Pokja Relawan Banten ini sesungguhnya sebagai mitra strategis pemerintah daerah atau lahir karena greget aja nih. Kok pemerintah abai sih dengan hak-haknya para kaum duafa misalnya. Jadi lucu juga ya, istilahnya provinsi lain, lembaga lain juga lebih menghargai Pokja Relawan Banten. Bahkan yang bulan ini kita jadi bahan skripsi dari istilahnya salah satu kampus di Banten. Dan juga kita jadi bahan disertasi S3 di Belanda. Kok bisa istilahnya dari media sosial Pokja Relawan Banten ini bisa membantu masyarakat dan tidak ada sesen pun bantuan dari pemerintah. Nah sebenarnya gitu kan. Nah intinya gini loh istilahnya, harusnya ketika entah itu Dinkes, Dinsos atau BPBD mengadakan istilahnya kayak diskusi atau apa, melibatkan yang benar-benar real ke lapangan, relawan yang lapangan, bukan relawan seremonial. Siapa aja nih? Gampang kok tanya. Siapa nih relawan yang benar? Berapa tahun? Terus siapa yang dampingi? Itu. Siap Bang Lulu. Di 2 pertanyaan terakhir. Jadi ini entah hikmah, entah musibah. Kalau seandainya pemerintah daerah kita gercep, responsif, dinas-dinas juga bekerja sesuai apa yang diharapkan, sesungguhnya nggak perlu ada Pokja Relawan Banten ya? Nggak perlu, karena istilahnya kita sendiri tidak pernah mencari pasien. Nggak pernah. Tapi kita istilahnya masyarakat yang membutuhkan kita. Dan tiap hari itu relawan kita 24 jam. Nah sekarang bukan hanya kita istilahnya masalah kesehatan. Ketika ada bencana atau kayak tenggelam kemarin, relawan kita turun. Ketika ada banjir turun. Jadi apa yang mau masyarakat mau kita ada. Total berapa sekarang relawan di Pokja Relawan Banten? Ya kalau misalnya di ini ya lebih dari 100 sih. Apa? Gitu. Mereka dari berbagai profesi, dari berbagai usia atau gimana? Semua yang komplit, dari profesi ada yang ASN, tukang ojek, mahasiswa ada, guru, kepala madrasah, ada TNI, Polri, dokter, semua ada, emak-emak pun ada. Inklusif juga ya, terbuka juga. Mantan preman pun ada. Jadi kita komplit, mau istilahnya pertolongan di laut, di sungai, di gunung. Berarti kayak Saprol, greget nih, kok pemerintah selalu lambat sih? Yang viral-viral baru diurus, yang nggak viral diabaikan.
Mau gabung ke Pokja Relawan Banten gimana? Iya, kita karena gini ya, kadang-kadang nggak sempat bagaimana mengkritisi atau kepada pemerintah. Karena setiap hari permintaan pasien itu selalu ada. Dan mereka taunya FBN itu punya uang aja, punya bensin aja, berangkat aja gitu. Nah, terus kenapa istilahnya, buat apa istilahnya pemerintah itu nggak gercep gitu. Sekarang pun, apakah ada laporan ketika masyarakat butuh ambulan, mau ke siapa masyarakat? Nah, akhirnya kan relawan aja. Ya, orang yang mau jadi relawan gimana? Boleh? Ya syaratnya harus gila dulu. Nah ini. Harus gila dulu. Berat soalnya. Kalau ngadepin militan-militan relawan itu, tapi kan operasionalnya tinggi Bang. Kalau ngurusin relawan sosial itu kan tinggi. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan operasional Pokja Relawan Banten? Apakah ada donasi-donasi dari donatur yang nggak mau disebutkan namanya? Atau seperti apa pola mekanisme di Pokja Relawan Banten? Jadi kita jalan aja, kita jalan gitu kan. Nah, istilahnya nanti juga ada istilahnya ketika sekarang tuh kita jalan misalnya, kemana ke sini? Ada orang Kang buat bantu bensin Kang, buat ada. Oh, ada donatur. Tidak tetap. Ya ketika tahu aja selalu ada gitu kan. Ada donatur tetapnya tapi. Ya paling Allah yang tetap. Siap. Jadi salah satu misalnya gini, kita disupport misalnya ya beberapa orang nggak rutin. Ketika ada mereka istilahnya ngasih bantuan. Karena terus terang aja sekarang tuh lagi ngetren Pandeglang Lebak, open donasi itu lumayan. Jadi saya berapa kali melihat kasus ada pasien A, ya, si ngaku relawan ini open donasi di anubisa.com. Nah, dapatnya 180 juta. Buat 25 juta buat pasien, 15 juta buat Facebook, 15 juta buat yang ini, fundraising itu. Sisanya 1 juta lebih untuk yang ngaku relawan itu. Nah, itu satu pasien. Kalau misalnya 1 bulan 10 pasien lumayan, hampir 1 miliar. Nah itu kadang-kadang Bang Lulu, kasus-kasus yang seperti itu juga yang mencoreng teman-teman relawan sosial sesungguhnya. Kan di lampu merah, di perempatan jalan, suka banyak tuh yang mengaku mengatasnamakan relawan, tapi bukan pasukannya Bang Lulu. Ini juga membuat orang menjadi ketika dibantu, baru mereka alhamdulillah dibantu teman-teman Pokja. Tapi di sisi lain ketika melihat fenomena itu, mengecam juga mereka karena ulah si oknum-oknum ini. Sebenarnya gini loh, istilahnya saya mengklasifikasikan ke pegiat sosial itu ada 3. Yang pertama misalnya petugas negara. Yang memang dia kerja digaji negara, seperti Dinkes, Dinsos, PPPD dan yang lainnya, digaji negara, petugas negara. Yang kedua pekerja sosial. Nah itu kan dia dapat insentif juga dari lembaga atau yayasannya, kayak Basnas dan yang lainnya. Nah relawan memang bagaimana dia menolong orang satu dengan hasil kerja bareng-bareng, tidak donasi. Nah, makanya kata saya kembali lagi pertanyaan Om Saprol, bagaimana caranya jadi relawan? Dia care aja gitu dan tidak siap digaji. Kalau mau tidak siap digaji, istilahnya jadi petugas negara atau pekerja sosial, kan lumayan loh, lebih besar jadi pekerja sosial. Kayak Basnas aja per bulan 37 juta. Belum mobil, belum rumah. Nah, di situ makanya istilahnya butuh kegilaan, butuh orang yang militan membantu masyarakat. Ya, intinya kan Bang Lu mau bilang bahwa kalau Anda jadi relawan sosial mengharapkan sesuatu, jadilah relawan politik saja. Kalau punya rasa kepedulian, punya tegang rasa, punya empati, punya solidaritas. Dan itu satu ikut ke Bang Lulu kan. Jadi clue-nya gini, kuncinya. Bahwa kita sama sekali nggak open donasi. Tapi itu gini, kebetulan KTP saya kan Islam ya, masih percaya pada Islam. Nah, barang siapa memudahkan urusan orang lain, kita akan dimudahkan dunia akhirat. Ya saya bukan setahun 2 tahun damping masyarakat, alhamdulillah masih hidup nggak kelaparan, punya anak istri, anak sekolah juga, nggak di negeri, di swasta. Karena istilahnya kerja aja semua. Nanti Allah akan memudahkan. Nah, ketika misalnya kita ada ambulan ini gratis, ketika ada yang ngasih, itulah bonus lah. Makanya uniknya ketika istilahnya kita membawa pasien yang tidak ada dananya, kita ke kampung mana pelosok, pulangnya tuh ada beras, ada singkong yang macam, ada aja rezeki. Selalu ada. Dan memang kita kayak kemarin berangkat selalu ada rezeki.
Oke. Dan misalnya saya juga nggak lupa ke teman-teman yang memang nggak bisa disebutkan ketika kita berangkat apa, ngasih support, selalu support gitu Oke. kan. Artinya di Banten ini Nah, nggak kekurangan orang baik sesungguhnya. masih banyak istilahnya memang walaupun ya emang nggak disebutkan kalau ketika kita lihat lalu ada. Oke. Nah, intinya kalau di kita itu digaji tidak, dipecat nggak mau. Nah, ini biar di luar nggak pada nyinyir. Kok bisa katanya mereka hidup jadi relawan menghidupi keluarga dan ini. Kan suka ada aja yang Emang nyinyir. kita ada kerjaan juga. Hmm. Kayak misalnya kebetulan saya di kadang-kadang istilahnya di media. Oke. Ya setahun sekali kadang ayah iklan. Kayak nawar gitu kan. Siap. Setahun sekali ayah iklan lumayan. Dan larinya bukan buat saya, buat rumah singgah. Dan sekarang udah berapa tahun saya itu nyebarin internet dari situ kan. Oke. 3 rumah per rumah berapa ratus ribu, masuknya bukan buat saya, Oke. buat rumah singgah. Siap. Gitu. Nah, dan kadang-kadang subsidi silang misalnya si A kurang mampu gitu. Tiba-tiba si B mampu. Kang ini buat ambulan. Ya. Saya ongkosin bayar. Nah, kadang-kadang situ. Oke, siap. Kang Lulu, ini pertanyaan pamungkas. Di tahun politik udah pasti nih calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dalam tanda kutip selalu menjual masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin, masyarakat yang tidak tersentuh fasilitas kesehatan. Apa yang ingin disampaikan Kang Lulu nih untuk mereka-mereka calon pemimpin kita nih di daerah? Ketika Kang Lulu memotretnya kok beda ya? Kadang Bapak Anu waktu kampanye begini, setelah jadi ternyata malah nggak kenal dengan Pokja Relawan Banten. Gimana tuh, Bang? Iya, harapannya gini, istilahnya apa namanya jabatan segala macam itu nggak abadi gitu kan. Tapi yang jelas istilahnya bagaimanapun mau gubernur, kepala dinas, mereka digaji sama rakyat. Jadi coba perhatikan rakyat saja gitu. Jadi jangan nggak usah relawan aja dulu gitu. Jadi rakyat aja bagaimana permudah masalah kesehatan, masalah pendidikan dipermudah aja dulu gitu. Permudah masalah layanan dasar. Iya, layanan dasar masyarakat baru. Super sekali Kang Lulu. Hatur nuhun sudah mampir, masih pengen banyak yang saya mau tanyain karena durasinya juga udah dikasih kode nih sama produser. Ambil minum dulu. Kebetulan kita punya gelas baru ini. Sobat Bagus, ini menarik bahwa di Banten nggak kekurangan orang baik. Tentu ini menjadi sindiran buat para pejabat yang berseragam gagah itu. Harus malu pada teman-teman relawan sosial. Paling tidak kita harus ingatkan bareng-bareng nih bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita belajar dan mendapat inspirasi dari Kang Lulu. Mudah-mudahan tahun politik tidak menghilangkan sisi kemanusiaan kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Kita akan undang lagi tamu-tamu yang menginspirasi di Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.